الضالين آمين. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا Walqur fil kitab Musa kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ini Nabi Muhammad diperintah Allah untuk menceritakan, meriwayatkan, warqur dan ceritakanlah Muhammad Musa tentang kisah Nabi Musa fil kitabi di dalam kitab Al-Quran ini. Kisah Nabi Musa itu banyak sekali, dalam semua surat ada. Sampai kata Musa itu di kalkulasi jumlah hampir ada 300 nama Musa dalam kitab Al-Quran. Dan Nabi Muhammad sendiri yang dituruni hanya 4 kali disebut. Inilah anehnya. Sehingga ada yang mengatakan, oh nyatanya Muhammad sebenarnya Quran hanya 4 kali Nabi Musa. Jadi ukuran kebenaran itu bukan karena banyaknya disebut, justru yang tidak disebut itu kadang-kadang membawa manfaat atau membawa hikmah yang sangat besar. Kadang-kadang orang yang mencari-cari itu mengebuka. Coba ada surat Maryam, di surat Khadijah tidak ada. Pada Khadijah itu istri Nabi kok disebutkan. Ini kan mencari-cari saja. Sepertinya mencela atau tidak menerimakan petunjuk Allah yang diturunkan seperti itu. Ini banyak orang seperti itu. Jadi sekali lagi kita sebagai orang yang beriman, terima saja apa adanya kitab Al-Quran itu untuk jadikan petunjuk bagi kita semua dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Dan Nabi Musa adalah seorang nabi yang paling pemberani karena menghadapi ayah angkatnya sendiri yang semula memelihara dan mengasuh, kemudian dihadapi dengan penuh semangat dan keberanian yang luar biasa. Mestinya rawani kalau Pak angkat. Maka disebutkan innahu, sesungguhnya Musa itu mukhlason, adalah orang yang terpilih oleh Allah menjadi tokoh yang jadikan panutan bagi Bani Israel. Ada yang baca mukhlison. Mukhlison itu orang yang ikhlas dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan hidup, sampai membawa mukjizat yang 9 macam menghadapi Raja Fir'aun dan kaumnya. Luar biasa, mukjizat sampai 9 macam. Itu sekali lagi di surat yang lain dijelaskan tadi. Maka ada yang pendek, ada yang dijelaskan dengan sampai detail. Nah ini dijelaskan secara pendek bahwa Nabi Musa itu adalah termasuk Nabi terpilih. Wa kana rasulan nabiyya, dan ia sungguh ia termasuk utusan Allah yang diutus untuk menyebarkan agama Allah kepada umat manusia, khususnya Bani Israel. Nabi dan jadi nabi, apa bedanya nabi dan rasul? Ini sering jadi pelajaran anak-anak. Kalau nabi itu mendapat wahyu tapi tidak diutus, diperintah untuk menyebarkan. Sedangkan kalau rasul itu mendapat wahyu dan diutus untuk menyebarkan, mengembangkan kepada umatnya. Ini perbedaan rasul dan nabi. Di antaranya yang paling mengesan yaitu
ayat berikutnya wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu nadiya. Ulang lagi wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu nadiya. Dibaca wa nadai, tidak nadai tapi nadai. Aimani min janibit turil aimani. Nah, bacaan yang baru belajar dibaca aimani atau nadai. Jadi bacaan qiraatul qiraah yang mutabarah yang dilombakan nadai. Monggo wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu nadiya. Ulangi turil aimani wa qarrabnahu nadiya. Dan kami panggillah, kami serulah. Orang yang ada disebut munada, munadi yang menyeru. Wa nadainahu, dan kami menyeru, memanggil min janibit turil aimani, dari arah sebelah kanan gunung Tur Sina di Mesir. Jadi dari arah kanan di Tur Sina dia diundang dengan bentuk ada api yang menyala. Dia sedang dari Madian bersama istri anaknya disuruh istirahat. Itu kok ada api, jangan-jangan kita bisa tanya-tanya kepada kamu sana. Ternyata yang mendapatkan perintah atau petunjuk dari Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Fir'aun dan kaumnya. Wa qarrabnahu, dan kami dekatkan dia nasiyan dalam bentuk berbisi-bisi. Jadi mendapat wahyu dengan cara bisian, tidak dengan keras, bisian. Itulah Nabi Musa yang betul-betul dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, ia sadar bahwa ia punya kelemahan, tidak bisa bicara dengan jelas. Karena ketika kecil menghadapi ujian yang sangat berat, ketika dia dibopong-bopong, dikudang-kudang oleh Fir'aun, tiba-tiba janggut Fir'aun ditarik dengan orang. Wah, marah Fir'aun. Wah, ini kurang ajar, hampir saja dibanting. Tapi untung istrinya menyadarkan, Tuhan, ini kan anak kecil, maka jangan kau anggap ini merupakan sikap yang berani dengan orang tua. Coba aja, bisa dicoba, suruh milih benda apa namanya, dicampurkanlah 2 benda, 1 roti, 2 bara. Atau ketika Nabi Musa berakal mau mengambil benda itu, yang diambil mana roti, tapi disampai kalau malaikat Jibril. Jika akhirnya yang diambil 2 ger semua. Wah, akhirnya sudah kadung di lidah, maka lidahnya menjadi tidak setor orang ngomong karena sentuhan api itu. Nah, itulah riwayat Nabi Musa diantaranya ketika kecil ngalamin. Maka karena merasa bicaranya tidak bisa nanti tidak diguyu, ditertawakan kalau menyampaikan wahyu, menyampaikan agama, menyampaikan tabligh atau dakwah, omongannya orang itu tolak, malah diguyu. Akhirnya Nabi Musa usul kepada Allah untuk mengangkat saudara tuanya yaitu Harun menjadi nabi pula. Itulah rahmat yang paling tinggi, kasih yang paling tinggi di antara saudara, yaitu Nabi Musa mengusulkan saudaranya menjadi nabi dan utusan Allah, itu namanya Harun. Ini yang harus dimengerti sedikit banyak. Maka dilanjutkan
wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Nah, dengan tegak malah kurang bagus. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Wa wahabna, dan kami anugerahi, kami berikan, kami anugerahi, kami berikan kepada Musa merahmatina, karena rahmat kami, sayang kami, permintaannya aku penuhi. Di antaranya doa yang paling terkenal dibaca Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun, yaitu Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu yang sering dibaca. Doa itu dalam rangka menghadapi Fir'aun, karena dia tidak bicara menghadapi Fir'aun. Maka kalau tidak hati-hati, ini jangan dibaca di hadapan orang-orang yang jamaah. Sebabnya konteksnya doa itu menghadapi Fir'aun. Kalau dengan kita sama maksudnya kurang bagus. Tapi kalau untuk diri sendiri tidak ada dia didengar oleh orang lain, tidak ada apa-apa. Seperti doa untuk pribadi, Rabbis agar hatinya dilapangkan dakwah dalam menghadapi berbagai situasi, apa-apa. Tapi kalau kita pidato di depan orang umum, di depan audiens yang kata rata-rata orang Islam, doa itu tidak perlu dibaca karena konteksnya kurang pas, karena konteksnya dengan orang yang beragama atau berkeyakinan lain. Akhahu, yaitu saudaranya, diberikan kepada Harun nabiya, sebagai nabi, dan kami berikanlah, kami limpahkanlah kepada Nabi Musa pembantu utamanya atau menterinya atau ajudannya sebagai nabi juga. Ini masalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Di kesempatan yang lain, Nabi Musa marah karena ketika Harun diserahi untuk menjalankan tugas, saya kira PLT, Nabi Musa sedang menghadap Allah selama 40 hari. Kemudian tiba-tiba setelah pulang, umatnya banyak yang murtad. Nabi Musa marah-marah, kenapa bisa jadi seperti ini? Sampai jenggote kakak itu karena orang yang keras dipegang, sampai marah-marah. Kakaknya jangan gitu, dilihat orang-orang itu nanti kita kurang bagus. Akhirnya dia sadar dan minta maaf. Itu diantaranya. Dan ada pihak ketiga yang sengaja menyesatkan umatnya, namanya Samiri. Samiri punya kemampuan untuk membuat patung dari sapi, dibuat dari itu dengan membujuk orang-orang dari Mesir yang pulang dengan membawa emas yang banyak itu, daripada kamu membawa kosong, kita kumpulkan saja. Akhirnya dibakar, dibuatlah jadi emas, buat sapi kecil, namanya Ijlun, anak sapi. Ternyata dibuat oleh dia, akhirnya bisa bersuara. Terus kataku, apa ya? Benda bisa bersuara. Padahal suara itu karena kena angin, kadang-kadang karena keahliannya bisa bersuara. Terus inilah Tuhan Musa yang terlupakan. Karena situasi yang panik itu relatif bingung, ya banyak yang terpesona bahwa inilah Tuhan kami, sehingga disebut dengan peden kecil. Peden itu mesti kecil. Itulah godaan kaumnya Nabi Musa.
Dan ketika keluar dari Mesir pun melewati kampung yang di sana punya cara ini daerah Bali. Setiap depan rumahnya itu ada makanya Pak, puro kecil, tempat ibadah ada apa? Ya, itu di depan rumah setiap orang Bali kan begitu, orang Hindu itu di depan rumahnya masih ada pura untuk penyembahan sesaji itu. Umpamanya kita dibuatkan Tuhan biar ada yang kita sembah. Dikata Nabi Musa, kamu itu bodoh, orang yang tersesat kamu tiru. Lah manusia punya karakter, kalau ada barang yang baru itu kepengennya meniru. Itulah walaupun itu salah, tidak pikir salah dan benar, itu punya karakter manusia seperti itu. Ya seperti kita dengan karakternya Cina, HP yang baru-baru dan sekarang berlaris. Jadi manusia punya karakter seperti itu. Nah hati-hati, kita juga bisa terjerumus mengikuti pola hidup seperti orang-orang Israel. Maka akhir-akhir ini atau setiap orang yang terlalu banyak protes itu dikatakan kaya wong Israel. Nyatanya tidak menyadari membunuh orang itu dianggap biasa, sehingga Bunyamin Netanyahu itu membunuh bunuh sidang terhadap orang-orang Palestina itu luar biasa, tidak ada rasa kemanusiaan. Dia juga menggunakan dalil Pak, karena ada petunjuk dalam surat Al-Maidah, siapa yang membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Nah itu tiga logika. Nak bodoh ya bunuh semua saja daripada satu sama dengan membunuh orang banyak kan, atau membunuh yang banyak saja toh dianggap sama. Nah itulah namanya logika yang terbalik. Maka hati-hati. Nah, ternyata orang kancane namanya Donald Trump, ternyata sehaluan. Itulah kejadian yang dialami oleh umat-umat dahulu. Ini tentang Nabi Musa, cukup. Kita lanjutkan. Wa dzkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa dzkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nabi disuruh menceritakan, mengisahkan tentang kehidupan Nabi Ismail. Di surat As-Saffat maka dijelas lagi bahwa Nabi Ismail ketika muda Nabi Ibrahim bermimpi bahwa mengorbankan anaknya, dan ternyata dia diberitahu kalau memang itu benar, silakan ayah saya tetap akan tunduk dan sabar menerima perintah itu. Sehingga menjadi sejarah ibadah haji itu menjadi mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, Ismail tentang kisah Nabi Ismail. Kitab yang tertera di dalam Al-Quran. Wa Ismail itu innahu kana shadiqal wa'di, bahwa Ismail itu orang yang sangat menjunjung tinggi janjinya, menepati janjinya. Shadiqal wa'di, orang yang menepati janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia pun sebagai seorang utusan Allah. Nabiya juga seorang nabi, yaitu anak dari Ibrahim, dari istrinya yang bernama, dari istri yang muda namanya Hajar.
Ismail ketika kecilnya diajak membangun Ka'bah. Ketika Ka'bah itu mengalami kerusakan, dan dalam membangun itu Ismail mengalami kepayahan. Cilik kan cepat kesel karena payah, maka disuruh istirahat di sebelah Ka'bah, itu namanya ruang kecil, bahasa Arabnya hijir. Maka di sebelah Ka'bah itu ada namanya hijir Ismail, itu caranya gitu. Dan Ismail lahirnya dalam kondisi yang musim kemarau yang sangat panas, sehingga ibunya akan menyusui itu tidak bisa keluar air susunya. Akhirnya jalan ke sana kemari di bukit, dari bukit Sofa ke Marwah itu berulang-ulang, maka diabadikan menjadi sa'i. Sa'i itu usaha, berjalan untuk usaha, itu namanya usaha untuk mencari air. Jika dalam usaha itu tiba-tiba ada burung berdatangan, ternyata di kaki Ismail yang sedang mancal-mancal ketika kecil itu karena kehausan, dengan tangisnya keluarlah air. Maka ibunya itu bilang jam itu bahasa sana, jam air. Akhirnya jadilah air itu sekarang jadi air yang abadi, disebut air jam-jam. Karena yang air yang jam-jam air bahasa Urdu. Ini yang harus mengerti sedikit sejarah tentang sejarah ibadah sa'i. Kenapa ada sa'i? Nah, sa'i itu karena ibadah, kemudian diajarkanlah kepada Nabi Muhammad bagaimana perjalanan dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa itu dengan membaca bacaan-bacaan tertentu. Itu sebenarnya sunnah bacaannya. Seandainya jalan saja tidak apa-apa. Namun kadang-kadang karena sunnah sok disepelekan, ada yang di sana malah membaca Pancasila itu orang Indonesia itu memang aneh-aneh saja. Masa sa'i baca Pancasila saja aneh-aneh. Sekarang di masjid itu kadang-kadang membawa patungnya Maryam. Di Indonesia kan ada seperti itu, luar biasa. Nanti orang kiai sing seneng khotbah pidato ning gereja. Itulah keanehan-keanehan bangsa Indonesia yang lucu-lucuan saja. Nah, kita berpegang teguh pada agama Allah itu harus berprinsip bahwa yang kita kerjakan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Nabi Ismail mengalami ujian, yaitu orang-orang dulu bekerja itu keluar dari rumah bekerja, setelah 1 minggu atau baru pulang. Ketika Nabi Ibrahim menengok anaknya, rumah tangga anaknya, kebetulan Ismail sedang tidak di rumah, ketemu dengan istri Nabi Ismail. Maka istrinya ditanya bagaimana Ismail. Lalu istrinya itu ya agak kurang bagus lah, menceritakan kejelekan Ismail kepada Ibrahim. Dia tidak tahu bahwa Ibrahim itu adalah mertuanya. Karena diceritakan yang jelek-jelek itu, maka akhirnya Ibrahim pesan, "Duk, sampaikan ya bahwa pulsa yang satu itu sudah diganti." Ismail pulang, ditanya ada tamu, ada, orangnya gini, terus apa pesannya? Disuruh ganti pulsa yang satu. Itu maksudnya sudah kan satu pasang, suami istri kan satu pasang, yang satu ganti berarti ganti pasangannya. Maka dicerailah istri Ismail karena gara-gara menjelek-jelekan suami di depan mertuanya, di depan orang tuanya. Ini pun pelajaran bagi kita, tidak boleh seorang istri membuka rahasia atau aib suaminya, atau di sebaliknya laki-laki membuka aib daripada istrinya. Bahkan jauh
memuji-muji istri di depan orang lain kok tidak boleh. Bujuku ini tidak boleh. Sebab apa? Ketika orang lain diceritai itu terbayangke, ya Pak Dokter ya, bayangke. Dengan menerangkan kebaikan istri kita, kemudian suatu sampai di kamar, di ranjang, diceritakan itu kepada orang itu dosa besar, tidak boleh. Walaupun nyatanya ngono, tapi tidak boleh, itu dosa besar. Itu akan membuat terjadi perselingkuhan gara-gara seperti itu. Itu rahasia rumah tangga tadi. Istri tidak boleh menjelekkan suami, suami juga tidak boleh menjelekkan, termasuk memuji-muji di depan orang lain. Itu yang harus dipahami dalam rahasia rumah tangga. Baiklah, Mas Ismail akhirnya dijadikan korban ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk berkorban. Nah, korban itu dilaksanakan pada waktu selesai melempar jumrah. Itu pun ada sejarahnya bahwa ketika Nabi Ibrahim ingin melaksanakan mimpinya menyembelih Ismail, itu setan atau iblis menggoda kepada ibunya yang namanya Hajar itu. Mana menurut pendapatmu? Ibrahim itu kan sudah gila, masuk anaknya sendiri mau disembelih. Tapi tidak tergoda. Kalau memang itu Mas Ibrahim itu mendapat wahyu petunjuk dari Allah, ya silahkan, tidak apa-apa. Akhirnya menggoda terus dilempar dengan batu. Nah, terus diabadikan sampai sekarang namanya melempar jumroh. Tidak terkena. Kemudian juga goda Ismail, bapakmu itu gila, maksud anaknya hanya satu-satunya kamu mau dikorbankan. Ismail juga tidak terkena, dilempari dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Ibrahim pun demikian, ketika tersebut pun mengucapkan La ilaha illallah akbar walillahil hamd. Itulah sejarah tentang melempar jumroh. Itu diabadikan dalam lemparan jumroh, yaitu baik ibunya namanya Hajar maupun Ismail maupun Ibrahim, keduanya ketiganya digoda untuk membatalkan mimpinya, itu melaksanakan mimpinya agar tidak terjadi pengorbanan yang dilaksanakan dulu. Tapi kedua ketiganya orang yang ikhlas, maka akhirnya ia lebih berat melaksanakan perintah Allah daripada mengikuti bujukan atau pengaruh daripada orang lain. Ini pun pelajaran bahwa kalau kita punya rencana, punya program dibujuk atau di orang lain, maka hati-hati, kadang-kadang menyengsarakan atau menyesatkan pada kita semua. Nah, untuk berpegang teguh kepada perintah Allah itulah yang paling berat sampai akhir zaman pun demikian. Kadang-kadang kita itu sok diberi iming-iming, ini kan sebagai variasi ya, manut. Ini kan sebagai kearifan lokal manut. Hati-hati, lebih baik laksanakan saja petunjuk Allah dan Rasulnya itu apa adanya. Itu lebih bagus daripada kita mengada-ada. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dengan membaca Quran, tulisannya sholat nganggo wawu, jaga wawu, itulah namanya khat usmani. Dimohon dengan didikte pakai shot, lam, alif, tak benar, za, kaf, alif, tak benar. Berarti ini hanya memang ini gaya tulisan namanya khat usmani. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah wa
itu singkatan dari al-waslu aula, diteruske luwih apik. Jadi mau jenengan teruske bagus. Rumahnya juga boleh. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Boleh. Ya, diberi kode ada boleh wakaf berhenti. Wa kana dan ia siapa? Ismail ya'muru selalu menyuruh mengajak ahlau keluarganya. Ini keluarganya saya mengartikan itu anak bujune, ada makan keluarganya itu umatnya. Ahlau itu bisa dikatakan umatnya. Bisolat yang sholat. Ternyata sejak dulu memang ada yang itu hanya disuruh untuk sholat. Apa sholat itu? Bentuk pengabdian permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk pengakuan bahwa manusia ini semua adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak mau sholat itu sama dengan kafir. Orang ngaku Islam tapi orang sholat kafir. Seperti itu. Maka ada fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang sholat. Karena alladzina fi sholatihim alladzina ma'a sholatihim sahun, lalai terhadap sholatnya. Ini pun tekanan atau perintah agar kita senantiasa menghubungkan dengan Allah dalam bentuk sholat. Orang yang mengabaikan sholat itu diancam dengan fawailul lil musallin. Maka semangatlah dalam lebih berjamaah itu lebih bagus. Itu juga zakat dan diperintahkan zakat bagi orang yang punya harta melebihi dari nisab dan tahunan. Zakat itu tidak memberatkan, tapi justru membawa namanya zakat bersih, harta kita bersih dan akan berkembang kalau harta kita dizakati. Mungkin biasanya godaannya mesti punya kebutuhan, wah daripada tak zakat aku ki arep mantu, aku ki arep gandane omah, aku nya arep itu biasanya godaannya. Paling berat menurut ulama ibadah itu zakat. Sebab tidak ada hubungannya dengan namanya dari kaji, walaupun 100 juta bahkan masa miliar dilakoni karena ada hubungannya dengan dirinya. Mulai sebelum ibadah diundang Pak Kaji, Bu Kaji. Sedangkan zakat rama wong pengarane Pak Mujaki, Bu Mujaki tidak ada. Nah, ini untuk itu juga lagi rata-rata yang ibadah ada kaitannya dengan predikat itu biasanya menjadi andalan. Walaupun zakat itu tidak seberapa, haji seberapa, sampai ada yang hampir 1 miliar ditepuk karena ada kaitannya dengan, bahkan kadang-kadang wis kaji piro kadang menjadi pamer. Wis tahu mulan dulu karena teman lama sudah pernah mulan dulu. Coba ngaran mulan. Mulan itu pergi mulan ya. Tahu kaji dulu. Buat kejuang supaya orang haji aku sebagai limo. Nah itu kan namanya pamer. Nah itu bisa merusak nilai ibadah haji. Walaupun jaminannya orang yang haji mabrur masuk surga, tapi kalau dipamerkan tidak jadi mabrur tapi mau mabur, jadi mabur karena naik pesawat terbang. Wakana inda rabbi mardiya, dan Ismail itu di hadapan Tuhannya sangat disayang, diridhoi, disukai karena kepasrahannya, tawakalnya, ketunduannya kepada aturan Allah. Coba bayangin anak muda mau disembelih kayak manut wae, itu kan ketaatannya kepada agama, kepada perintah Allah. Kalau anak sekarang mesti tidak mau. Itulah contoh-contoh itu semua disebutkan awal dalam Al-Quran agar Muhammad
mengisahkan pada orang-orang hidup itu ternyata menghadapi berbagai macam kendala untuk melaksanakan perintah Allah. Maka orang yang ikhlas, bagaimana tidak peduli ikhlas, maka dijamin masuk surga apabila mau mengeluarkan alatnya yang berguna fisarro wal darro wal kadimin wal afin anas. Itu kan ada petunjuk orang masuk surga itu ternyata satu, berinfak dalam kondisi apapun, terutama bulan Ramadan ini ada nilai yang lebih tinggi, berinfak. Kemudian mau menahan marah, kita tidak boleh marah mudah marah, baik apalagi marah pada anaknya dan sebagainya. Disakiti siapapun jangan sampai marah. Nah, perlu ya diingatkan, tidak usah gitu. Kemudian apalagi memberi maaf. Kadang-kadang dalam hidup ini sering kita ada orang yang omongannya celengkit atau menyakitkan. Kalau hati-hati kita bisa dendam di dalam hati, terutama di dalam negara demokrasi. Nah, hati-hati bisa menjadi saudara jadi musuh. Di daerah di tempat kami itu hanya karena janji P3, janji PKB, katanya P3 itu masuk surga, nah PKB dikatakan masuk neraka. Itu jadi masalah karena tidak memahami tentang agama. Nah, itulah fanatiknya yang berlebihan. Maka sekali lagi kisah para nabi itu menjadi pegangan kita atau pelajaran bagi kita agar kita menjadi orang yang sabar, orang yang selalu sholat, zakat dan diridhoi Allah Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan. Wa dzkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Wa dzkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ada kode, kita cukupkan sekian, kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.